berdiri. Ditinggikan dan dipuji, Yesus kami puja, kami sembah. We welcome you, Lord. Berdiri, ditinggikan, dipuji, sembah dan puji. Amin. Preview. Preview. Salam sejahtera Bapak Ibu yang saya kasihi. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Nathan Jurnawan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam live streaming tanggal 7 Juni 2020. Topik yang akan saya kupas pada saat ini adalah satu topik yang masih berkaitan dengan situasi dan kondisi dunia yang sedang goncang gara-gara COVID-19 ini. Sungguh dampak dari COVID ini begitu mengerikan. Dia bukan hanya berdampak pada kesehatan kita, berdampak pada keselamatan kita,
dan juga berdampak pada ekonomi kita. Tapi COVID ini menimbulkan ketakutan di seluruh dunia. Karena itulah hari ini saya akan mengupas 3 pertanyaan besar di dalam hidup manusia. Namun sebelum kita memulai pembahasan firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian dan penyembahan yang akan disampaikan oleh Pendeta Jonathan Prawira melalui lagu-lagu yang beliau karang. Ada 3 lagu yang akan kita dengarkan pada saat ini. Lagu yang pertama judulnya Seperti Yang Kau Ingini. Apa sih yang diinginkan Tuhan di dalam hidupmu? Pernahkah engkau bertanya? Lagu yang kedua, Arti Kehadiranmu. Hidup manusia tanpa kehadiran Tuhan sesungguhnya kosong. Manusia tidak akan menemukan makna, tujuan di dalam hidup ini. Manusia menjalani hidup seperti sebuah layang-layang putus yang tidak tahu kemana dia akan jatuh. Dan lagu yang ketiga, Hati Sebagai Hamba. Kita tidak membawa apa-apa ke dunia, dan kita juga kembali ke alam sana juga tidak bisa membawa apa-apa. Datang dengan kosong, pergi juga dengan tangan kosong. Itulah filosofi lagu yang ketiga, Hati Sebagai Hamba. Mari kita dengarkan sama-sama pujian dan penyembahan ini. Mari saya persilakan kepada Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dan tinggalkan
Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga.
saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai Kita sudah mendengarkan 3 lagu dari Bapak Pendeta Jonathan Prawira, lagu yang memberikan inspirasi, lagu yang menguatkan. Saya percaya Anda yang mendengarkan siaran kami hari ini pun diberkati oleh lagu-lagu tersebut. Pendeta Jonathan banyak menulis buku, menulis lagu, ada 4.000-an. Bahkan beliau juga masuk ke dalam MURI, Museum Rekor Indonesia, tentang karya-karya lagu rohani yang begitu banyak. Kita bersyukur bahwa kita bisa menikmati lagu tersebut. Terima kasih Pak Jonathan Prawira. Sidang jemaat dan juga seluruh pemirsa yang saya kasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu berdoa supaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada urapan Roh Kudus bekerja. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami saat ini kembali live streaming karena situasi dan kondisi COVID-19 yang belum benar-benar aman di negara kami, wilayah kami, tanah air kami, Indonesia. Saat ini kami tinggal di kota Jakarta, dan di kota Jakarta pun mengalami kelumpuhan, baik secara ekonomi, baik secara sosial, sehingga kami tidak dapat beraktivitas secara normal. Namun itu tidak menjadi rintangan bagi anak-anak-Mu yang rindu menyembah Engkau, anak-anak-Mu yang rindu bersekutu dengan Engkau. Dan hari ini kami akan belajar tentang filosofi kehidupan manusia. 3 pertanyaan besar yang akan kami kupas bersama-sama. Engkau buka hati kami, telinga dan mata kami, supaya apa yang akan kami dengar, apa yang akan kami kuas, menuntun kami untuk memahami makna dan tujuan hidup ini. Terima kasih Bapa. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang saya kasihi, hidup manusia ini adalah sebuah misteri. Banyak sekali misteri-misteri besar yang belum terpecahkan di dalam hidup manusia. Dan andai kata pun manusia mencoba mencari tahu, menggali tentang makna kehidupan manusia, tetap saja misteri. Tidak ada sebuah jawaban yang benar-benar memuaskan tentang kehidupan manusia. Karena itulah banyak orang mau mencoba mencari jawaban melalui ilmu-ilmu pengetahuan. Berbagai macam buku pengetahuan dia baca. Mungkin juga para ilmuwan-ilmuwan juga mencari misteri tentang kehidupan manusia.
Ada juga yang mencoba mencari jawaban itu melalui paranormal. Karena mereka percaya bahwa paranormal ini punya kemampuan khusus untuk melihat ke alam yang lain, ke dunia yang lain. Kira-kira kehidupan manusia sebelum dan sesudahnya itu seperti apa? Dan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan atau orang beriman, mungkin kita mencari jawaban melalui tokoh-tokoh agama. Baik itu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan macam-macam kepercayaan lain. Tokoh-tokoh agama inilah yang menjadi sumber untuk dicari informasinya. Kira-kira kehidupan manusia itu misteri besarnya seperti apa. Sampai saat ini, walaupun sudah ditanyakan, jawaban itu bervariasi antara ilmuwan satu dengan ilmuwan lain punya beda-beda pandangan. Antara paranormal satu dengan paranormal lain punya jawaban. Bahkan tidak sedikit yang bertolak belakang satu dengan yang lain. Yang satu mengatakan ini, yang satu mengatakan itu. Demikian pula tokoh-tokoh agama, para rohaniwan, bahkan juga ahli-ahli filsafat sekalipun yang banyak berbicara tentang kehidupan manusia. Ahli-ahli filsafat, mereka juga memberikan jawaban berbeda satu dengan yang lain, sehingga kita tidak tahu jawaban mana yang real, yang benar, dan yang benar-benar bisa memuaskan kita. 3 peristiwa besar di dalam hidup manusia akan kita kupas pada saat ini. 3 peristiwa besar yang saya maksudkan di sini adalah dari mana asal-usul manusia. Yang kedua, apa tujuan hidup manusia? Dan yang ketiga, kemana manusia akan pergi setelah meninggalkan dunia ini. 3 peristiwa penting. Kenapa saya katakan penting? Karena jika 3 peristiwa besar di dalam hidup manusia ini kita tidak temukan jawabannya, artinya kita hidup di dalam dunia belum menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Artinya Anda hidup ini, kita hidup di dalam dunia ini hanya numpang lewat tanpa menghasilkan suatu karya, tanpa suatu makna. Saya percaya Anda tidak mau menjalani hidup ini secara sia-sia, menjalani hidup ini secara kosong. Karena itu kita coba kupas. Yang pertama adalah dari mana asal-usul manusia. Spekulasi tentang asal-usul manusia itu diungkapkan banyak ahli. Masing-masing punya jawaban, masing-masing punya sumber, walaupun sumber satu dengan lain itu berbeda-beda, tapi mencoba mengungkapkan sebuah misteri tentang asal-usul manusia itu sendiri. Para ilmuwan yang merasa lebih mengerti tentang asal-usul hidup manusia, mereka juga mencoba menggali, meneliti, menganalisa alam semesta, mencoba mencari jawaban tentang gen-gen manusia dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar dengan satu teori yang cukup terkenal tentang asal-usul manusia. Namanya teori evolusi. Teori evolusi ini dikembangkan lebih jauh oleh seorang ilmuwan bernama Charles Darwin tahun 1809 sampai 1882. Charles Darwin ini dengan teori evolusinya mengungkapkan di dalam sebuah buku The Origin of Species. Ia mengungkapkan bahwa manusia adalah perubahan atau evolusi dari satu generasi ke generasi yang lain dari semacam binatang yang bernama simpanse. Dengan kata lain, menurut Darwin, manusia itu adalah dari simpanse. Ngeri sekali ya manusia dari simpanse. Anda percaya nggak dengan teori evolusi ini? Kalau Anda percaya dengan teori evolusi bahwa manusia itu berasal dari simpanse, Anda berarti termasuk keturunan simpanse dong. Mau Anda saya panggil Bapak simpanse atau Nyonya simpanse?
Pasti Anda tidak mau. Darwin sebagai pencetus teori ini sendiri pun dia tidak pernah mengatakan saya adalah keturunan simpanse. Nggak pernah. Dia hanya coba menggali, menemukan teori tentang evolusi ini. Tapi apakah betul manusia itu keturunan dari binatang? Andai kata manusia keturunan dari binatang pun, lalu dari mana asal-usul dari binatang ini? Kita harus cari jawabannya. Kita hidup di dunia ini punya nama berbeda-beda. Ada orang yang mungkin, saya tidak tahu ya, apakah dia merasa berasal dari binatang, sehingga nama-namanya juga ada koneksi dengan binatang-binatang. Ada namanya flora. Mudah-mudahan yang nonton acara saya ini tidak ada yang namanya flora ya. Karena flora fauna itu berbicara dunia tumbuhan dan dunia binatang. Kalau ada namanya flora, ya mohon maaf. Bukan berarti saya mengatakan ada hewan ya. Berbagai macam marga satwa. Saya orang Hakka. Dan biasa orang kayak itu suka memakai juga hewan-hewan tertentu sebagai nama. Misalnya acu. Cu itu adalah babi. Jadi acu, saya punya seorang kakak sepupu namanya Bong Acu. Jadi biasa panggil itu Cuko. Koko itu kan panggilan abang. Cuko. Padahal namanya Cuko itu adalah babi jantan. Oke? Nah, ada juga Miao. Miao kan kucing. Jadi si kucing. Ada juga Akeo. Kewan tahu dong. Akeo itu kan anjing. Tapi Akeo. Nah, saya punya tetangga dulu waktu saya masih kecil, seorang bapak-bapak namanya Anyiu. Anyiu. Nyiu itu sapi. Anyiu Pak. Jadi bapak sapi. Teman sekolah saya. Nah, apakah nama-nama orang yang menggunakan nama hewan ini menunjukkan mereka keturunan hewan? Saya yakin mereka tidak menyatakan diri sebagai keturunan hewan. Satu kali saya besuk jemaat dengan tim besuk. Kebetulan ada satu sopir yang kami pakai namanya Abdullah. Abdullah ini karena badannya agak pendek, sehingga kami sering panggil dia Jakeus. Jadi walaupun dia ini bukan orang Kristen, tapi karena badannya pendek, jadi jemaat itu seringkali memakai Pak Jakeus. Dan dia juga nggak keberatan. Tapi tentunya setelah dia kasih tahu kenapa kamu dikasih nama Jakeus. Supir ini orangnya lincah dan juga cukup bergaul lah. Seringkali kalau kami masuk ke rumah, kalau dia haus dan di mobil tidak ada persediaan air minum, dia juga ikut masuk, hanya sekedar numpang minum saja. Pernah satu kali kami besuk di daerah Pademangan, dan Anda kan tahu yang namanya daerah Pademangan itu banyak orang-orang Chinese Kalimantan. Nah, kebetulan tim besuk kami, saya orang Kek, saat itu ada 5 orang, termasuk saya. Ada 3 orang Kek bersama-sama itu. Nah, waktu kami masuk ke rumah, kebetulan encim-encim yang bukakan pintu. Dan karena cuaca saat itu kan lumayan panas. Lalu salah satu tim besuk saya yang orang Kek ini tahu ini tuan rumah adalah orang Kek juga. Dia bertanya, "Cik, nyet mo?" Maksudnya itu adalah, "Cik, panas enggak?" Lalu dia jawab, "Ngai monyet." Nangkap nggak Bapak Ibu? Nah, kan pertanyaannya, "Cik, nyet mo?" Dia jawab, "Ngai monyet." Nyet mo itu artinya, "Ibu, Cik, panas nggak?" Maksudnya cuacanya. Dia jawab, "Oh enggak, biasa saja, ngai monyet." Nah, supir kami yang Jakeus ini bingung. Loh, kok si Enci ini begitu buka pintu, dia mengaku ngai monyet. Ngai itu dia tahu, itu artinya saya, ngai monyet. Maksud Enci itu sebenarnya saya nggak panas, biasa saja. Ya mungkin dia ada di bawah AC kan. Tapi ketika dia berkata ngai monyet,
Nah, kami kan jadi bingung. Loh, kok manusia mengaku dirinya sebagai monyet? Nah, inilah tentang masalah manusia. Apakah keturunan dari monyet, keturunan dari simpanse? Tapi sampai sekarang ini bagaimana kita membuktikan bahwa manusia itu dari keturunan simpanse? Teori evolusi dalam satu masa penelitian ada namanya rantai yang terputus. Sehingga antara simpanse ke manusia tidak nyambung. Itu rantai yang terputus ini. Sehingga dia tidak berani mengklaim 100% manusia itu adalah keturunan dari simpanse. Baik itu keturunan simpanse atau bukan, yang ingin kita cari jawabannya itu adalah dari mana sebenarnya asal-usul manusia. Bukan masalah teori evolusinya. Kalau katakanlah manusia itu berasal dari perubahan simpanse yang memakan proses waktu ratusan ribuan tahun, masalahnya adalah dari mana simpanse itu? Kita akan cari jawabannya di dalam Alkitab. Kita lihat dulu di dalam Alkitab tentang asal-usul manusia. Kita buka di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-26. Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-26. Bapak Ibu yang ada Alkitab boleh buka, dan kalau tidak pun ayat-ayat Alkitab ini akan kami sajikan di layar sehingga Bapak Ibu bisa melihat langsung dari layar. Kisah Rasul 17 ayat yang ke-26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Perhatikan ayat ini, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa. Ia di sini berbicara tentang Allah. Artinya makhluk hidup ini, terutama manusia, adalah ciptaan Allah. Sehingga jika ada teori-teori yang mengatakan manusia terjadi secara spontan, manusia terjadi perubahan kosmis, manusia berubah dari evolusi dan sebagainya, ayat ini sudah mematahkan berbagai macam teori-teori yang ditemukan, yang dihasilkan melalui analisa panjang oleh para ilmuwan. Artinya, jawaban para ilmuwan ini tidak sesuai dengan prinsip ayat yang satu ini. Manusia dimulai dari satu orang. Dari satu orang ini akhirnya Allah menciptakan seluruh umat manusia, seluruh bangsa di muka bumi ini, yang sampai saat ini berjumlah kurang lebih 7 miliar manusia. Semua itu diciptakan oleh Allah, dimulai dari satu orang. Lalu dari satu orang ini siapakah dia? Kita akan lihat nenek moyang kita. Siapakah nenek moyang kita ini? Coba kita lihat di dalam Kejadian. Kita lihat Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua. Kita lihat ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kejadian 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tadi di kitab Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-26, tadi sudah dikatakan manusia itu dimulai dari satu orang. Allah menciptakan satu orang. Lalu satu orang yang diciptakan Allah itu siapa yang dimaksudkan? Yaitu di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 ini. Saat itu Allah membentuk satu postur tubuh manusia. Setelah dibentuk, lalu Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam tubuh postur tubuh manusia itu, sehingga dia menjadi makhluk hidup. Siapakah makhluk hidup pertama yang diciptakan Tuhan? Tidak lain, namanya Adam. Nah, Adam inilah yang menjadi nenek moyang seluruh umat manusia. Adam inilah yang menjadi sumber dari segala manusia di dunia ini. Karena itu
hari ini kita menemukan jawaban bahwa manusia itu bukan terjadi secara otomatis. Manusia itu bukan perubahan dari hewan, dari simpanse yang tidak sempurna, yang jalannya bongkok-bongkok begini, lalu pelan-pelan menjadi tegak bisa jalan lurus. Bukan. Berdasarkan ayat yang kita baca, Allah memang menciptakan manusia secara unik, secara spesifik, secara khusus menjadi makhluk yang sempurna. Jadi begitu diciptakan, manusia itu sudah sempurna. Bahkan kesempurnaan manusia itu lebih hebat lagi di Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai 27 dikatakan manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Itu kesempurnaan. Allah ciptakan itu nggak main-main. Allah ciptakan itu nggak tanggung-tanggung. Allah yang sempurna ingin ciptaannya itu sempurna, dan kesempurnaan itu terwujud dari manusia yang diciptakannya itu. Dan kira-kira Adam yang diciptakan tuh kira-kira berapa sempurna, Anda tahu nggak? Setelah saya membaca kitab Kejadian, saya menemukan bahwa Adam ini otaknya itu lebih dahsyat dari komputer. Padahal hari ini bagi kita komputer itu sudah luar biasa, betul? Sudah dahsyat. Tapi otak Adam lebih hebat dari komputer. Kenapa saya berani katakan demikian? Setelah Allah menciptakan Adam, lalu Allah kasih tugas kepada Adam. Berilah nama kepada semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan. Adam mendapatkan tugas memberi nama kepada semua burung-burung di udara. Anda tahu berapa ratus ribu jenis burung-burung? Artinya, di otak Adam itu harus menyediakan ratusan ribu nama untuk burung-burung. Itu baru burung loh. Kemudian, Allah juga memberikan tugas kepada Adam, memberi nama kepada semua hewan-hewan di darat. Dari yang kaki 2 sampai kaki 4, mungkin termasuk yang kecil-kecil namanya kaki 1000. Nah, Adam diberikan tugas. Kebayang nggak? Berapa banyak jenis binatang-binatang yang ada di darat? Berapa ratus jenis, ratus ribu jenis serangga-serangga? Ada semut, ada kecoa, ada kupu-kupu, kumbang, dan lain sebagainya. Semua itu diberi nama oleh Adam. Terus terang, setelah saya merenungkan, otak Adam ini luar biasa. Pertama, punya stok kotakasa yang begitu banyak. Yang kedua, daya ingat yang sempurna. Misalnya saja lah, memberi nama hewan yang ada di darat. Anda kalau ditugaskan seperti Adam, berapa sanggup Anda bisa menyebut nama hewan-hewan? Lalu, nama yang Anda sebut tidak terulang. Katakanlah, waktu seekor hewan yang datang, katakanlah kucing. Setelah datang minta nama, Adam berkata, namamu kucing. Yaudah, setelah itu pergi dong kucing. Tidak lama kemudian datang hewan, diberi nama lagi. Oh, namamu kambing, namamu sapi, namamu lembu, namamu anjing. Suatu saat ada hewan yang mirip dengan kucing. Misalnya katakanlah mungkin musang kali ya. Datang. Tapi Adam ini sudah kasih nama kucing karena sudah ratusan ribuan nama yang dikasih hewan-hewan lain. Lalu ketika si musang itu datang, Adam berkata, namamu kucing. Nah, ini kan jadi masalah Bapak Ibu. Berarti nama kucing ada 2, hewannya juga ada 2. Nama kucing ada 1, tapi hewannya 2 jenis. Musang namanya kucing. Kucing ya namanya memang awal sudah kucing. Artinya kan jadi double. Tapi hebatnya Adam, tidak ada yang double. Artinya apa? Otak Adam itu sempurna. Itulah makhluk ciptaan Tuhan. Karena itu, jika teori evolusi mengatakan bahwa segala manusia itu berasal dari perubahan, dari yang tidak sempurna pelan-pelan menjadi sempurna. Itu teori evolusi memang seperti itu. Dari ketidaksempurnaan menjadi kesempurnaan. Tapi faktanya manusia diciptakan itu sempurna dari awal, bukan dari cacat pelan-pelan jadi baik. Enggak, tidak. Dan sampai hari ini setelah ribuan tahun tidak ada bukti ilmiah bahwa monyet bisa berubah jadi manusia, simpanse bisa berubah menjadi manusia.
Ada perbedaan yang jelas antara simpanse dengan manusia. Kenapa? Manusia kan diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Artinya manusia punya budi pekerti. Sedangkan hewan punya budi pekerti enggak? Tidak ada, betul? Hewan tidak mengerti budi pekerti. Jika suatu saat Anda kasih satu buah pisang kepada monyet atau kepada simpanse, setelah pisang itu dia terima, lalu dia kata matur nuwun nggih atau kamsiaya, nah, itu luar biasa itu, betul? Nggak mungkin. Kalau dilatih mungkin bisa, itu dilatih loh. Seperti burung beo, terima kasih, dia bisa dilatih. Tapi apakah itu dari hatinya si beo mengucapkan terima kasih? Enggak. Artinya ada ketidaksempurnaan. Demikian pula jika suatu hari Anda melihat seekor King Kong ya, yang juga mirip dengan manusia lah, walaupun jalannya masih kiri kanan, mencong kiri mencong kanan, agak bongkok. Suatu hari dia membawa Alkitab masuk ke aula, Anda tidak bisa berkata, wah ini pasti teori evolusi tergenapi. Tidak. Itu si King Kong hanya dilatih bawa Alkitab masuk ke aula. Dan saya yakin ketika W.L. Singer lagi nyanyi-nyanyi, si King Kong itu nggak mungkin ikut nyanyi-nyanyi, joget-joget juga. Ketika orang tepuk tangan, dia juga ikut tepuk tangan, nikmati lagu itu. Nggak mungkin. Karena apa? Di Alkitab menjelaskan, yang punya roh itu adalah manusia. Hewan-hewan tidak punya roh. Mereka hanya punya naluri, punya insting. Nalurinya untuk kawin, mereka kawin. Instingnya ketika lapar, ya mereka cari makan. Itu saja. Makhluk-makhluk hewan-hewan itu tidak punya roh. Kalau mereka punya roh, berarti manusia bisa hewan-hewan itu bisa berhubungan dengan Tuhan. Betul? Dan faktanya, saya nggak pernah ketemu ada monyet lagi berdoa kepada Tuhan, nggak pernah. Karena memang nggak mungkin, Bapak Ibu. Artinya manusia itu diciptakan Tuhan, itu jawaban yang sempurna. Lalu apa sih tujuan manusia diciptakan oleh Tuhan? Kita coba kembali di Kisah Rasul pasal 17. Kisah Rasul 17 ayat 27 sampai 29. Kisah Rasul 17 ayat 27 sampai 29. Ayat yang ke-27. Bapak Ibu bisa lihat juga di layar. Saya bacalah supaya lebih lengkap dari ayat 26 yang kita sudah baca, oke? 26, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti juga yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini keturunan dari keturunan Allah juga. Kenapa para pujangga ini mengatakan kita ini dari keturunan Allah? Karena pertama diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Yang kedua adalah manusia diciptakan Allah, maka disebut keturunan Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi, dari ayat yang kita baca menekankan Allah itu menghendaki manusia itu mencari, menemukan jawaban tentang siapakah Sang Pencipta itu. Ketika manusia menemukan Sang Pencipta, secara otomatis manusia juga akan menemukan jawaban dari mana asal usul manusia. Itu intinya. Okay? Jadi Sang Pencipta ini mengharapkan agar ciptaannya, terutama manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambarnya itu, menemukan Sang Pencipta, menyembah Sang Pencipta, dan mengakui, ini penting, mengakui bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan. Bisa tangkap sampai sini? Itu penting sekali. Nah, tadi kita sudah berbicara Allah menciptakan Adam. Ini baru satu orang. Di Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 26. Dari satu orang kemudian berkembang menjadi seluruh bangsa yang mendiami seluruh muka bumi.
Lalu gimana Adam berkembang biak? Kita lihat kembali Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 21 sampai 23. Ini pasangan yang diciptakan selanjutnya. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-21 sampai 23. Kejadian pasal yang kedua ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu dari rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia. Lalu berkata ke manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Oke, kita sudah baca ayat ini. Jadi, di Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 26, dari satu orang Allah menciptakan seluruh bangsa. Padahal kalau kita baca di sini, ada dua orang selain Adam, lalu diciptakan lagi Hawa, dua orang. Lalu kenapa Kisah Rasul katakan dari satu orang? Sebenarnya Kisah Rasul nggak salah. Penulis Kisah Rasul Dr. Lukas, seorang dokter, dia juga tahu tentang anatomi manusia. Dia berkata dari satu orang. Kenapa demikian? Karena Hawa diciptakan tuh bukan dari tanah, tapi dari tulang rusuknya Adam. Saya tidak tahu nih, katanya tulang rusuk laki-laki ada ganjil genap ya. Jadi nggak sama ya kiri kanan ya. Tapi kalau perempuan kira-kira genap nggak ya? Bapak Ibu saya kasihi, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Allah ambil satu tulang rusuk. Artinya Hawa itu tercipta dari Adam, bukan diciptakan dari tanah. Yang asli diciptakan dari tanah itu hanya Adam. Artinya memang dari satu. Dari satu kemudian diciptakan dua. Ini sudah suami istri. Yang diciptakannya perempuan. Dari suami istri. Lalu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 Tuhan berkata, beranak berkembang biaklah, beranak cuculah, dan penuhilah bumi. Nah, dari dua orang ini berkembang, seluruh muka bumi 7 miliar manusia itu berasal dari dua orang ini. Karena itu, para ilmuwan yang mengatakan manusia itu dari simpanse, manusia itu dari macam-macam teori lah. Yang tidak percaya Anda diciptakan dari Tuhan, belajarlah fakta kebenaran yang ada di Alkitab. Tuhan lebih tahu daripada Anda sebagai seorang ilmuwan. Sehebat-hebatnya seorang ilmuwan, tidak ada artinya di mata Tuhan. Betul? Karena itu kita imani jawaban yang sudah kita temukan. Asal-usul manusia adalah diciptakan Tuhan. Begitu diciptakan, saat itu sudah sempurna. Ada pertanyaan yang cukup menggelitik tapi patut kita renungkan. Antara ayam dengan telur, mana lebih dulu? Ayam dulu atau telur dulu? Ini kan pusing ini Bapak Ibu, filosofi ini. Kalau Anda katakan ayam duluan, ayam itu kan dari mana? Dari telur. Jika Anda katakan, oh telur lebih dulu ada, nggak mungkin ada telur kalau nggak ada ayamnya. Jadi mana lebih dulu? Tapi dalam proses penciptaan manusia, yang lebih dulu adalah ayamnya. Nangkep nggak? Allah ciptakan dulu Adam dan Hawa, itu ayamnya. Nah, dari ayam baru berkembang menjadi anak cucu. Manusia kan wanita ada indung telurnya dong. Jadi Hawa juga punya indung telur. Setelah indung telur ketemu sama spermanya Adam, terjadilah pembuahan. Lalu mulailah lahir anak laki-laki. Ada yang namanya Kain, ada yang namanya Habel, ada yang namanya Set. Lalu masih banyak anak laki-laki dan perempuan Adam dan Hawa yang tidak disebutkan namanya di Alkitab. Tapi ada laki-laki dan perempuan. Inilah bagaimana manusia itu berkembang biak. Lalu pertanyaan besar yang kedua yang patut kita renungkan adalah, apa tujuan hidup manusia di dunia? Hari ini kita sudah hidup. Kita merupakan komunitas dari 7 miliar manusia yang hidup pada saat ini. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, apa sesungguhnya yang kita cari dalam hidup ini? Apa yang Anda cari dalam hidup ini? Ketika ditanya tentang apa yang dicari dalam hidup ini, jawaban itu pasti berbeda satu dengan yang lain.
Yang satu mengatakan ini, yang satu mengatakan itu. Tapi secara prinsip atau secara global, yang dicari hidup manusia adalah kekayaan, kedudukan, kesenangan dunia. Betul nggak? Anda ingin kaya, setelah kaya, apalagi Anda harapkan? Anda ingin dihormati. Dan setelah punya duit, punya kedudukan, apa yang Anda harapkan lagi? Kenikmatan. Anda tinggal nikmati. Itu yang dicari oleh manusia. Dan yang dicari manusia itu memang satu kondisi atau suatu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Karena apa? Hidup manusia sepanjang waktu yang banyak dihabiskan adalah mencari tiga hal ini. Mencari kekayaan, mencari kedudukan, setelah itu menikmati hidup. Satu hari 24 jam. Apa yang dilakukan selama 24 jam adalah cerminan apa yang dicari dalam hidup ini. Oke lah, kita tidur 8 jam satu hari. Ini kan sudah kondisi. Karena memang tubuh kita butuh istirahat. Hari ini fisik saya agak lemah karena kurang istirahat. Memang. Karena saya banyak kesibukan belakangan. Malam tadi tidur jam 4 subuh. Karena menyiapkan bahan-bahan untuk hari ini juga. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, tidur 8 jam, kita nggak bisa katakan itu tujuan. Karena nggak ada yang namanya hidup untuk tidur. Tidur itu kan kebutuhan yang dimana kalau tidak kita lakukan, tubuh kita akan soak. Bahkan kita bisa jatuh sakit. Lalu, 24 jam kan sudah kepotong 8 jam. Sisa 8 jam apa yang harus kita lakukan? Bekerja. Betul? Bekerja 8 jam. Di dunia maupun di Indonesia, jam bekerja 8 jam itu ditetapkan. Sehingga pemerintah maupun swasta mengikuti aturan jam ini. 8 jam kita habiskan mencari uang. Artinya 8 jam kita habiskan mencari kekayaan. Lalu sisa 8 jam nih. Sisa 8 jam itu mau diapain? Kita manfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Mandi, makan, persiapan, perjalanan, macam-macam tetek bengek. 8 jam itu. Karena itulah seringkali 8 jam tidak cukup. Kita masih potong waktu tidur. Sehingga tidak heran ada orang yang tidurnya hanya 5 jam, 4 jam, 2 jam. Itu dipaksakan karena kurang waktu dipakai. Nah, tapi yang namanya bekerja 8 jam kan tidak mungkin dipotong. Anda nggak mungkin, bos, saya kurang waktu nih bersama dengan anak istri. Boleh nggak? Saya masuk ke kantornya hanya 7 jam. Kalau Anda tanya ke bos, bos berkata, oke, you mau masuk 1 jam juga nggak apa-apa. Paling besok lu pecat. Itu aja. Oke? Karena itu, sepanjang hidup manusia, yang dicari, kita lihat jawaban Salomo, apa yang dicari manusia. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 14 sampai 19. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 14 sampai 19. Kita lihat yang dicari manusia rata-rata. Ayat 14. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan. 600 sikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan. 3 mina emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas tua. Tahta itu 6 tingkatnya. Pada tahta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar. Dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Yang di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa. Kita lihat, Salomo punya kekayaan berlimpah ruah. Dan Salomo tidak tahu kemana lagi dia harus memanfaatkan kekayaannya. Sehingga alat-alat perang dia, senjata-senjata perangnya dibuat dari emas. Kemudian tahtanya 6 tingkat dilapis emas. Lalu ada 2 ekor singa begitu besar di tahtanya. Itu gambaran menikmati.
punya kekayaan, apalagi yang akan dilakukan dengan kekayaan? Menikmati kekayaan. Kita yang tidak punya uang sih mati-matian mencari duit seumur hidup kita, betul? Tapi tetap saja tujuan kita dapatkan uang itu kenikmatan. Kita menikmati makanan, kita menikmati hiburan, kita menikmati punya rumah, punya mobil dan sebagainya. Karena itulah tujuan hidup manusia boleh dikatakan adalah mencari kenikmatan. Dan kenikmatan itu tidak akan didapat kalau tidak ada kekayaan. Betul? Kita lihat lagi Salomo. Selain memiliki banyak kekayaan, Salomo juga mempunyai banyak sekali yang memberikan nikmatan secara jasmani, yaitu wanita-wanita. Lihat 1 Raja-Raja pasal 11. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 4. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Ammon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Apalagi yang kurang dalam hidup Salomo? Kedudukan. Kepada yang namanya kedudukan, semua orang berusaha mengincar kedudukan. Dan Salomo sudah di posisi yang paling tinggi dalam kedudukan. Dia raja, dia bisa bertindak semau dia, dihormati seluruh rakyat. Dia sudah milik itu. Lalu bicara kekayaan, Salomo punya kekayaan tidak terhitung. Tadi kita sudah baca 666 talenta emas setiap tahun dia dapatkan. Bapak tahu 1 talenta emas berapa berat? Beratnya adalah 34 kg, itu 1 talenta. Tinggal dikalikan. 34 kilo dikali 666. Kita hitung-hitung 22.644. Kalau nggak salah ya, kira-kira 1 tahun 22 ton lebih emas yang dia dapatkan. Bagaimana nggak kaya? Sehingga tidak tahu emas ini mau dipakai untuk apa lagi. Maka tidak heran alat-alat makannya, peralatan rumah tangganya, istananya, bahkan senjata untuk berperang melawan musuh pun dibuat dari emas. Ini kan luar biasa raja satu ini. Sedangkan kenikmatan hidup, wow, setiap hari dia bisa panggil penari-penari, biduan-biduanita, menyanyi, menari, dan dia nikmati makanan enak, ditemani oleh 1001 wanita. Siapa lagi yang hidupnya lebih enak dari Salomo? Tidak ada, Bapak Ibu. Dahsyat hidup Salomo. Namun, apakah benar itu tujuan hidup manusia? Bagi kita yang miskin, mungkin kita berkata tujuan hidup saya mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Tapi bagi orang yang sudah kaya, dia tidak akan berkata kekayaan itu tujuan hidup. Okay? Bagi yang tidak ada kedudukan, melihat kedudukan itu adalah tujuan hidup saya akan kejar sampai saya dapatkan kedudukan itu. Tapi setelah Anda dapat kedudukan itu, apalagi Anda kejar? Anda tidak menganggap kedudukan tujuan utama lagi. Nah, itulah kehidupan manusia tidak puas. Yang tidak dia miliki dia ingin kejar, yang belum dia dapat dia ingin kejar. Jika ada yang belum menikah, untuk dapat satu wanita, satu pacar aja susah, Anda tujuannya untuk mendapatkan seorang wanita, betul? Tapi coba belajar sama Salomo, 1001 wanita, kelimpungan juga dia, pusing juga dia. Karena itu dengan 1000 wanita, kalau di jadwal ya, ini bukan jadwal khotbah loh, ini jadwal tidur Salomo sama istrinya loh. Kan nggak mungkin sekali kumpul puluhan istri satu kamar dengan Salomo. Ya kita nggak mungkin lah. Nggak mungkin 1000 istri masing-masing punya kamar nih. Salomo tidur bergiliran kan.
Dengan kata lain, istri Salomo itu berapa tahun baru bisa ketemu Salomo satu malam. Luar biasa. Itulah satu kondisi kehidupan, Bapak Ibu. Salomo pun sudah dapatkan semuanya. Harta dia sudah dapat, kekayaan tidak terhitung. Kenikmatan hidup dia sudah dapat. Tahta atau kedudukan dia sudah dapat. Apakah Salomo sudah puas? Apakah itu tujuan hidup sudah tercapai? Kita lihat apa yang dikatakan Salomo. Pengkhotbah 1 ayat 1-3. Pengkhotbah pasal 1 ayat 1-3. Ini jawaban orang yang sudah menemukan semuanya dalam hidup dia. Pengkhotbah 1 ayat 1-3. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Ayat 2, kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apa gunanya manusia berusaha dengan berjerih lelah di bawah matahari? Ini perkataan orang yang sudah memiliki semuanya. Kedudukan, dia sudah miliki, dia raja. Kekayaan, emasnya tidak terhitung. Kenikmatan, ditemani dengan 1001 wanita. Tapi apa kata dia? Sia-sia. Kitab Pengkhotbah adalah satu kitab sia-sia. Kenapa saya katakan kitab sia-sia? Karena di dalam kitab Pengkhotbah adalah curhatan hati dari seorang yang sudah memiliki semuanya. Kenikmatan hidup, kekayaan, kehormatan, dia sudah memiliki semua, tapi dia berkata sia-sia. Di dalam kitab Pengkhotbah yang terdiri dari 12 pasal, terdapat 35 kali sia-sia. Hanya di dalam ayat pasal 1 ayat 2 saja sudah ada 3 kali sia-sia. Saya baca ulang ya. Pengkhotbah 1 ayat 2. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. 1 ayat saja ada 3 kali sia-sia. Maka tidak heran 12 pasal ada 35 kali sia-sia. Berarti apa yang selama ini kita kejar mati-matian adalah hal yang sia-sia. Sebelum kita dapatkan, mungkin kita anggap itulah tujuan hidupku, itulah yang harus aku kejar. Kita mati-matian kejar. Tapi setelah kita dapatkan, apakah itu sudah puas? Ternyata tidak puas juga. Orang yang sudah punya pengalaman, yang sudah menikmati semuanya, ketika dia berani berkata sia-sia adalah satu fakta yang luar biasa. Satu kali mungkin bagi kita yang tidak punya uang atau kekayaan yang tidak begitu banyak, tujuan hidup kita yang paling utama adalah mencari uang. Tapi bagi orang yang punya uang, belum tentu itu lagi yang dia cari. Satu kali ada seorang pengusaha, ini terjadi 10 tahun yang lalu. Pengusaha ini awalnya itu miskin. Setelah itu dia berjuang sampai akhirnya dia menjadi orang yang sukses. 4 buah pabrik dia punya. Padahal awalnya dia tuh sangat miskin dan pendidikannya juga rendah. Tapi karena dia tahu dia miskin, pendidikan rendah, maka dia mati-matian berjuang ingin menjadi orang kaya. Tujuannya adalah menjadi orang kaya. Dan akhirnya dia berhasil punya 4 buah pabrik. Waktu umur 50 tahunan, lalu dia jatuh sakit. Setelah sakit, mungkin kesibukan mencari uang, sehingga sakit itu dia hanya minum obat biasa saja, sampai semakin hari semakin parah. Dia cek ke dokter, ternyata setelah dicek, kanker paru-paru. Dokter Indonesia vonis kanker paru-paru. Dan dia merasa punya uang, dia tidak putus asa. Lalu pergi ke Singapura. Waktu dicek di Singapura, lalu hasil Singapura dibandingkan dengan Indonesia, sama. Dokter Singapura angkat tangan, paru-paru kamu sudah parah, sudah berat, kanker paru-paru. Dan dia punya uang, dia merasa uang segala-galanya. Lalu dia dengar ada dokter ahli paru-paru di RRC. Berangkatlah dia ke sana. Sampai di sana, lalu dicek lagi. Hasil cek keluar, yang dari Indonesia, Singapura, dan China dibandingkan sama, kanker paru-paru. Bahkan dokter yang di China itu langsung angkat 3 jari, hidupmu tinggal 3 bulan. Apa yang harus dilakukan?
Dokter lalu pesan kepada istrinya, bawa pulang suamimu. Dia mau makan apa, kasih saja. Jangan pikirkan kolesterol, jangan pikirkan darah tinggi, jangan pikirkan kencing manis atau diabetes, tidak usah. Apapun yang dia mau, kasih saja. Kenapa dokter bisa berkata demikian? Karena dokter secara medis tahu hidupnya mungkin tinggal 3 bulan. Sudah nggak ada harapan. Kemudian dibawa pulang. Dibawa kemana? Ke rumah sakit Usada. Nah, di rumah sakit Usada inilah dia sewa 2 buah kamar VIP, 1 untuk sang pasien, 1 lagi untuk keluarganya, karena dia kaya, banyak duit. Dan setelah dari rumah sakit, banyak orang yang berkunjung, banyak tokoh-tokoh agama yang datang berkunjung, karena dia orang kaya, banyak relasi bisnis. Tokoh-tokoh agama berkunjung, tujuannya itu mendoakan. Ya awalnya dia terima saja, karangan bunganya tuh 2 kamar itu banyak. Semoga lekas sembuh ya Om, kami berdoa untuk Anda dan sebagainya. Sampai 1 bulan berlalu, kan tinggal 2 bulan. Lewat lagi, sampai suatu ketika, kami punya jemaat di Pasar Baru, namanya Pak Beni. Kebetulan Pak Beni ini teman dari anak bapak ini yang lagi sakit parah. Kemudian Pak Beni satu kali makan es kelapa di Jalan Bangka Besar, di dekat rumah sakit Usada. Ketemulah anaknya, udah lama tidak ketemu. Lalu tanya, apa kabar bapakmu? Dia tundukkan kepala, tidak jawab. Setelah dia tanya, dia tunjuk, oh itu papa saya di seberang. Nah, Pak Beni ini berpikir bahwa mungkin bapaknya ada urusan di rumah sakit atau kunjungan. Lalu dia berkata, bapakku di rumah sakit. Oh, bapakmu sakit apa? Baru dia kasih tahu, kanker paru-paru. Jadi bapakku tinggal hitung hari. Nah, temannya itu Pak Beni itu kaget. Lalu tawarkan, oh boleh nggak kami bantu doa? Kemudian anaknya ini berkata, Pak, yang mendoakan bapak saya itu dari semua agama, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, semua sudah datang mendoakan, tapi tidak ada kesembuhan. Sampai akhirnya bapak saya kami ambil keputusan, ya sudahlah, pasrah saja, kami sudah nggak perlu didoakan lagi. Lalu Pak Ben ini ngomong, coba deh pendeta kami bantu doa. Nah, akhirnya ya udah, kalau mau coba silahkan. Setelah itu Pak Beni kembali ke gereja, kemudian mengajak. Saat itu ada seorang pendeta kami, dan juga kebetulan saya ada. Lalu kami datang mendoakan. Waktu kami datang, ketok pintu kamar itu, istrinya hanya buka pintu sedikit, ngintip. Karena memang mereka sudah di depan pintu ditulis tidak terima tamu, karena mereka sudah pasrah, hanya tinggal tunggu mati. Nah, begitu dia intip kami, awalnya dia tidak mau buka pintu, dan akhirnya anaknya juga ikut ngintip. Nah, melihat temannya Beni ada bersama dengan tim besok ini, baru pintu dibukakan. Setelah itu kami masuk, kami doakan. Waktu kami masuk, orang ini memang berbaring di ranjang dalam kondisi lemah, sesak napas, dan dibantu dengan oksigen. Pucat, kurus. Setelah kami doa, kami pulang. Rupanya setelah kami doa, besoknya orang yang sakit ini berkata pada anaknya, pendeta yang doakan saya kemarin, boleh nggak dipanggil lagi? Karena setelah didoakan rasanya napas saya agak longgar. Ya udah, akhirnya anaknya itu telepon Pak Beni lagi. Pak Beni hubungi lagi kami, tim besok dan pendeta. Yaudah, kami datang lagi. Nah, sejak saat itu kami mulai langganan datang untuk mendoakan di rumah sakit Usada. Dan puji Tuhan, pelan-pelan ada perkembangan. Nah, sewaktu dia sudah bisa duduk di ranjang, waktu itu jam 11 kami kunjungan, dia walaupun masih pakai oksigen, tapi dia sudah bisa cepat juga oksigen, karena oksigennya itu bukan pakai mesin lagi, tapi pakai semacam masker. Dia copot dan dia berkata, waktu aku muda, aku menganggap uang itu segala-galanya. Aku mati-matian berjuang cari uang. Siang malam, aku tidak peduli. Yang penting aku berhasil menjadi orang kaya, mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Dengan kata lain,
Kalau matahari masih bisa aku tahan di jam 6 sebelum terbenam, aku tahan dulu 1-2 jam biar aku bisa bekerja lagi. Istilah dia. Jadi, dia korbankan waktu kesehatan untuk mencari uang. Berhasil nggak? Berhasil. Dia punya 4 buah pabrik. Lalu dia berkata, hari ini baru aku tahu uang bukan segala-galanya. Oke, dia berkata uang bukan segala-galanya. Mungkin perkataannya agak ekstrim ya. Padahal bagi kita uang itu segala-galanya. Kalau udah uang semuanya beres, betul? Itu ketika kita tidak punya uang kali. Ini orang kaya loh, punya 4 buah pabrik besar loh. Dia berkata uang bukan segala-galanya. Perkataan itu ada kekuatan. Jika orang yang tidak punya uang berkata, uang mah nggak penting, uang bukan segala-galanya, itu menghibur diri karena memang nggak punya uang, betul? Tapi kalau ini dia punya 4 buah pabrik berkata uang bukan segala-galanya, perkataannya itu ada kekuatan. Lalu dia berkata lagi, sekarang aku siap mengeluarkan uang 1 karung. Dokter mana yang berani terima tantangan aku, sembuhkan penyakit paru-paru aku? Ada dokter yang berani terima tantangan? Nggak ada, betul? Demikian pula kami sebagai pendeta, kami sebagai tim doa. Berani terima tantangannya? Berkata, Om, uang 1 karung, oke, kasih saya saja, saya doakan, dijamin Om sembuh. Pendeta mana yang berani terima tantangan itu? Yang menyembuhkan bukan pendeta, Tuhan. Okay. Nah, akhirnya setelah itu kami doakan, pelan-pelan ada kesembuhan. Nah, sampai suatu saat akhirnya dia kepingin dibaptis karena dia bukan orang Kristen. Setelah dibaptis, dia mulai ke gereja, tapi belum sembuh total. Dan puji Tuhan, dan akhirnya umurnya diperpanjang Tuhan hampir 2 tahun. Setelah itu memang meninggal. Okay, meninggal. Jadi dokter vonis tinggal 3 bulan, tapi dia bisa dapat kesempatan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu 2 tahun kemudian baru dia meninggal. Nah, dari cerita ini saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan satu hal. Sesungguhnya apa sih yang dicari manusia di dalam hidupnya? Apa yang dicari? Apakah kekayaan, kedudukan, kenikmatan? Saya katakan bukan itu yang dicari manusia di dalam hidupnya. Jika itu yang dicari manusia di dalam hidupnya, Salomo sudah dapatkan semuanya itu. Dan dia berkata apa? Sia-sia. Kita lihat apa ini katakan Salomo lebih jauh. Pengkhotbah pasal yang kelima ayat 15-16. Pengkhotbah pasal 5 ayat 15-16. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-15. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pula ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Salomo berkata di dalam Pengkhotbah 5 ayat 15, apa keuntungan tadi yang berjeri lelah menjaring angin? Sebagaimana ia datang, demikianlah ia akan pergi. Nah, perkataan Salomo itu senada dengan perkataan Ayub. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Artinya apa? Datang dengan tangan kosong, pergi juga tangan kosong. Berarti kekayaan bukan itu yang kita cari. Kedudukan bukan itu yang kita cari. Kenikmatan bukan juga itu yang kita cari. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita hanya bisa memakai, tidak bisa memiliki. Betul? Jika itu tujuan yang kita cari, toh kita waktu meninggal akan hilang juga. Artinya bukan itu yang kita cari. Kita memang membutuhkan kedudukan, membutuhkan kekayaan, membutuhkan banyak hal untuk kita nikmati. Siapa yang tidak ingin menikmati hidup ini? Yang jalan kaki kepingin punya sepeda, yang punya sepeda kepingin punya motor, yang punya motor kepingin punya mobil, yang punya mobil kepingin mobil yang lebih baik lagi. Awalnya itu hanya mobil biasa, kepingin punya Alphard, betul? Yang punya Alphard
punya, lalu ingin apa lagi? Lamborghini. Kalau Alphard kan 1 miliar kurang lebih. Lamborghini itu puluhan miliar, betul? Apakah puas? Yang punya Lamborghini ingin punya helikopter. Yang punya helikopter ingin apa lagi? Manusia nggak akan pernah puas. Karena itu, apa sesungguhnya yang dicari manusia? Salomo sudah membuktikan bukan itu yang dicari. Ketika kita belum mendapatkan kekayaan, kita cari kekayaan. Setelah dapat kekayaan, penyakit datang. Yang kita butuhkan apa? Kesehatan, betul? Nah, setelah kita sehat, apalagi yang kita butuhkan? Kenikmatan. Kapan kita akan puas menikmati? Tidak akan pernah puas-puas. Karena itu, yang dicari manusia dalam hidupnya, kita temukan jawaban melalui Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu Yesus Kristus. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Inilah yang perlu dicari manusia dalam hidupnya. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau orang tidak mengenal Allah, yang dicari itu pasti dunia, kedudukan, kekayaan, kenikmatan. Itu orang yang tidak mengenal Allah. Maka Yesus katakan di Matius pasal 6 ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan hari ini saya sedang berkhotbah bagi mereka yang mengenal Allah, yang percaya Allah. Baik engkau Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, yang kebetulan Anda melihat video ini. Apa yang perlu Anda cari? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenapa mesti cari kerajaan Allah dan kebenaran? Karena hidup kita suatu hari pasti berakhir. Kemana kita akan pergi? Kemana kita akan pergi? Allah hanya menyediakan 2 tempat kok. Sorga atau neraka. Dan untuk bisa sampai ke sorga, Tuhan berkata harus hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Artinya, ketika kita menemukan firman, ini benar-benar firman ya, kitab suci yang dari Tuhan, Anda akan menemukan makna kehidupan. Anda akan menemukan tujuan kehidupan. Anda akan temukan dari mana asal-usul manusia, apa tujuan hidup manusia, dan kemana manusia akan pergi setelah mati. Semua itu ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Alkitab, saya imani, saya percaya, itu adalah firman Tuhan. Karena Alkitab sudah memberikan jawaban sangat jelas. Dari mana asal-usul manusia, apa tujuan hidup manusia, kemudian kemana manusia akan pergi. 3 pertanyaan besar sudah terjawab semua di dalam Alkitab ini. Percayalah, Alkitab adalah firman Tuhan. Dalam masa COVID seperti sekarang, 3 pertanyaan itu penting loh. Terutama pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan pertama, dari mana asal usul? Kita sudah dapat jawaban. Apa tujuan hidup? Nah, tujuan hidup ketika COVID melanda, ekonomi kita goncang, usaha kita hancur, kita stres, betul? Berarti tujuan hidup Anda adalah kekayaan. Jika kita jatuh bangkrut, kita nggak stres, kita nggak khawatir, berarti kita tidak memfokuskan hidup kita kekayaan. Karena apa? Itu hanya titipan, datang pergi, yang selesai. Betul? Karena itu, yang perlu kita cari adalah keselamatan. Kita tidak tahu saat ini kita masih sehat. Apakah besok lusa kita nggak akan tertular virus corona? Kita tidak tahu. Sebagai seorang pendeta, justru saya termasuk yang rawan. Rawan kenapa? Karena saya harus menggembalakan jemaat. Walaupun saat ini saya khotbah secara live streaming, tapi kan kada ada jemaat. Hanya salah masa COVID saja, saya sudah mengubur mayat 2 orang. Tapi dia bukan sakit, bukan mati karena COVID, sakit karena kondisi biasa. Sudah menghadiri perkabuan 2 kali. Kalau jemaat nggak usah datang, mungkin nggak ada masalah. Makanya waktu saya menangani kremasi yang terakhir, yang hadir itu hanya 1 keluarga, hanya 7 orang.
perkabungan dihadiri 7 orang. Kasihan ya. Jemaat nggak ada yang datang. Karena memang satu sisi tidak boleh dan juga sisi lain takut tertular. Bapak Ibu yang saya kasihi, hari ini kita sehat, kita tidak tahu besok kita kena virus apa. Virus yang begitu kecil, dari mana kita tahu? Kita duduk mungkin di atas meja penuh dengan virus, kita nggak tahu. Karena itulah kematian itu ada di depan mata. Di dunia sudah ratusan ribu yang meninggal. Yang kena COVID sudah hampir mencapai 5 juta. Dan setelah kena COVID ini hanya 2 kemungkinan, sembuh atau mati. Itu saja. Dan setelah sembuh, kira-kira ada cacat nggak di dalam paru-paru kita yang sudah diserang virus yang begitu parah? Bapak Ibu, andai kata kita hari ini sembuh dari COVID pun, toh suatu hari pasti mati juga. Artinya kita pasti mati. Setelah mati pergi kemana? Sebagai orang Kristen, saya punya keyakinan apa yang dijanjikan oleh Yesus di Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1-6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Itu yang saya paling suka. Yesus berkata, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Bukan hanya bagiku, tapi juga bagimu. Hanya satu, percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Anda akan temukan tujuan hidupmu. 3 jawaban besar ada di dalam Yesus Kristus. Dari mana asal-usul manusia, apa tujuan hidup manusia, dan kemana manusia akan pergi. Semua jawaban itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Karena itulah, percayalah Yesus, hidupmu akan tenang, hidupmu akan diberkati, hidupmu akan sejahtera. Damai sukacita dari Yesus Kristus menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa, setelah itu kita akan mendengarkan doa dan penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus Sudiono. Kita berdoa. Tuhan kami yang hidup, juru selamat kami yang kami andalkan, terima kasih Engkau sudah menyertai kami dan kami sudah merenungkan 3 pertanyaan besar hidup manusia. Dari mana asal-usul manusia, apa yang dicari manusia dalam hidupnya, dan kemana manusia akan pergi setelah meninggalkan dunia ini. 3 pertanyaan ini sudah dijawab oleh firman-Mu. Semoga kami dipuaskan, walaupun jawaban ini belum sempurna. Karena hanya di dalam Yesus Kristus ada kesempurnaan dan jawaban yang memuaskan. Percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, itulah yang perlu kami lakukan. Terima kasih Tuhan, semoga kebenaran firman Tuhan ini menuntun kami dengan bijaksana menjalani hari lepas hari di muka bumi ini. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Agus kami persilahkan untuk menyampaikan doa syafaat dan juga pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan bahwa hari ini kita masih bisa beribadah walaupun lewat online yang disiarkan secara live streaming. Namun saya percaya kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan yang hidup. Karena setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Sebelum masuk dalam doa penutup, saya akan bacakan beberapa pengumuman sebagai berikut. Kita sudah masuki awal minggu Juni 2020, sampai sekarang belum ada kepastian tentang kelonggaran PSBB, khususnya di ibu kota Jakarta. Karena ibadah online secara live tetap masih menjadi pilihan, agar jemaat tetap bisa bersekutu dan beribadah di rumah masing-masing. 2. Untuk tetap memelihara iman jemaat dalam masa yang sulit dan kondisi social distancing, maka Gembala CMC GCC memberikan khotbah pendek durasi 30 menit yang akan disiarkan lewat YouTube setiap hari Rabu. 3. Berhubung tema Badai Kehidupan yang terdiri dari 7 episode sudah selesai ditayangkan,
Maka mulai hari Rabu 10 Juni 2020, tema khotbah mini-seri tengah minggu akan diganti membangun karakter Kristiani. Tema ini juga terdiri dari 7 episode sebagai berikut. 1. Pentingnya pertobatan. 2. Menjadi manusia ciptaan baru. 3. Karakter dalam hal perkataan dan perbuatan dan pikiran. 4. Dilahirkan dari air dan roh. 5. Orang yang berkarakter baik pasti diberkati Tuhan. 6. Ada penghakiman atas karakter manusia. 7. Ada hubungan antara karakter dengan keselamatan. Pengumuman yang keempat, karena situasi dan kondisi COVID-19 yang sudah melanda dunia dan khususnya di Indonesia, yang mengakibatkan kita tidak bisa berkumpul dan kegiatan kunjungan, oleh tim besuk gereja juga tidak bisa berjalan. Maka khusus bagi jemaat dan simpatisan CMC GCC yang punya masalah dan kesulitan dan membutuhkan konsultasi dengan gembala, dapat menghubungi nomor beliau secara pribadi. Antara lain nomornya 0856 94 95 3333. Demikian pengumuman. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapa yang baik, kami percaya bahwa Engkau selalu memberkati kehidupan kami walaupun melewati apapun juga kondisi situasi di dalam dunia ini. Maka saat ini kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa, bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, Engkaulah gembala kami yang baik, Engkaulah segalanya bagi kehidupan kami yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan. Bapa kami berdoa, selama ada COVID-19 yang terjadi di dalam dunia, terutama kami berdoa buat bangsa kami, yaitu bangsa Indonesia, supaya COVID-19 boleh segera kami lewatin dengan baik. Dan COVID-19 ini kami percaya bahwa apapun yang terjadi dalam bangsa ini, Engkau selalu menolong kami, menolong bangsa Indonesia dalam segala apapun juga. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bahwa pemerintah Indonesia, yaitu bangsa kami, yang sedang mengadakan program untuk pembagian sembako, biarlah Tuhan menolong supaya segala sesuatunya berjalan dengan baik, sehingga segala sesuatu yang dibagikan, yaitu sembako, makanan boleh sampai kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintah kami, bangsa Indonesia, yang sudah membuat beberapa program apapun juga untuk menangani masalah COVID-19 ini. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan tepat pada sasaran. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa kami, bangsa Indonesia hanya ke dalam pemeliharaanmu, hanya di dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Kami serahkan apapun yang dilakukan oleh pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, dari aparatur negara, dari TNI dan Polri, semuanya Tuhan ikut campur tangan supaya semuanya berjalan dengan baik Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa Indonesia, bangsa kami ke dalam tangan-Mu, dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, Engkau tahu ada kerinduan kami dari gembala,
Bapak Pendeta Nathan Jurnawan sebagai gembala, sebagai kami, sebagai pengerja. Kami rindu kami mempunyai satu gedung sendiri untuk beribadah Bapa. Kami minta Bapa, Engkau boleh memberkati kami untuk supaya kami sanggup dan membeli satu gedung untuk kami beribadah dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami masih ada kelemahan tubuh, sakit penyakit. Buat saudara kami Tan Eliezer, Ibu Hera Wati, dan semua saudara-saudara kami yang masih sakit penyakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan. Tuhan tolong dalam segala kebaikan-Mu, oleh kuasa biru-biru-Mu, boleh mereka menjadi sembuh Bapa. Kuatkan dan teguhkan mereka. Kami juga bawa dalam doa buat mereka yang bekerja keras, tenaga medis yang ada di rumah sakit untuk menangani pasien-pasien COVID-19. Tuhan juga tolong, Tuhan berikan kekuatan dan jauhkan mereka dari segala sakit penyakit COVID-19 ini Tuhan. Terutama juga Dr. Lilis kami berdoa, juga dia masih terus menangani pasien-pasien yang terjangkit COVID-19 ini Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Nathan Jurnawan yang selalu melayani Engkau, yang selalu giat untuk melayani pekerjaan firman-Mu, pelayanan pengajaran firman-Mu, pengajaran kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan. Engkau berkati anak istrinya semua. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat kami pengerja JCC, CMC, semuanya ada di dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Kami percaya Engkau Bapa kami yang baik, yang selalu menyertai kami dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam segala hal. Dan kami tutup ibadah ini, dan sebelum kami tutup, kami mau terima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman dan doa penutup. Kita sudah menaikkan puji-pujian dan juga mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan akhiri ibadah kita. Saya akan mendoakan Bapak Ibu. Mari angkat tangan Bapak Ibu. Kasih yang sempurna, kuasa yang ajaib, kemuliaan yang kekal akan turun atas saudara sekalian. Maka saudara-saudari akan diberkati dalam setiap pekerjaan saudara. Walaupun badai COVID melanda dunia, engkau tetap akan dilindungi dan engkau tetap akan dikenyangkan oleh makanan. Saudara-saudari akan dilindungi dalam keamanan. Kemanapun engkau pergi, tangan yang penuh kuasa akan melindungi menjagamu, dan engkau pun akan dijauhkan dari COVID-19. Saudara-saudari akan dipulihkan oleh kuasa Yesus Kristus. Dokter di atas segala dokter, dia sanggup menjamah penyakitmu, dia sanggup menyembuhkan sekalipun saat ini engkau berada di dalam pergumulan menghadapi COVID-19. Percayalah, letakkan imanmu di dalam Yesus Kristus, maka sukacita damai sejahtera akan menyertaimu saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus berkati, dan sampai bertemu di episode-episode selanjutnya di dalam live channel kita.